nama saya Salsabila Muhairani dari kelas 11 IPS 4. Saya akan mempresentasikan tentang kesultanan-kesultanan maritim di masa Islam di Nusantara. A. Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Proses masuknya Islam di Indonesia. Agama dan kebudayaan Islam awalnya tumbuh di wilayah Timur Tengah. Dalam perkembangan di Timur Tengah, Islam dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, tidak terkecuali dalam bidang perdagangan. Pedagang Muslim bahkan akhirnya dapat menguasai kegiatan perdagangan di negara-negara Timur Tengah dan juga wilayah Afrika, bahkan pada sekitar abad ke-7 Masehi. Jalur perdagangan dan pelayaran di Laut Tengah berhasil didominasi oleh pedagang-pedagang Muslim. Letak Indonesia yang sangat strategis di persimpangan jalur perdagangan Indonesia dan didukung adanya pergantian angin muson mengakibatkan Indonesia banyak disinggahi para pedagang luar. Informasi mengenai kondisi Islam di Nusantara di masa awal penyebarannya dapat diketahui berdasarkan catatan-catatan perjalanan musafir, seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Bangsa Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran besar dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, ada bukti-bukti yang dapat digunakan untuk memastikan masuknya Islam di Nusantara, antara lain surat Raja Sriwijaya yang berisi ucapan selamat atas terpilihnya Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin dinasti Muawiyah. Yang kedua, ada di Leran, Gresik, ditemukan makam kuno bercorak Islam. Pada batu nisan makam tertera nama Fatimah binti Maimun dan angka tahun 1082. Dari bukti tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun tersebut, pada abad ke-11, agama Islam telah masuk ke Nusantara. Yang ketiga, ada makam Sultan Malik As-Saleh berada di Aceh. Pada nisan makam tersebut tertulis angka tahun 1297. Dengan demikian, berdasarkan bukti tersebut dapat diperkirakan bahwa Islam telah masuk ke Aceh pada abad ke-12. 4. Seorang pengelana dari Venesia, Italia pada tahun 1292 telah singgah di Perlak, Aceh di bagian timur. Pada saat itu, ia dalam perjalanan hendak menuju Tiongkok berdasarkan catatan perjalanannya. Marco Polo memberitakan bahwa pada abad ke-11 Islam telah berkembang di Sumatera bagian utara. Yang terakhir ada Ibnu Battuta pada tahun 1345. Berkunjung ke Samudra Pasai dan kunjungan tersebut ia bercerita bahwa Sultan Samudra Pasai sangat baik terhadap para ulama dan rakyatnya. Menurutnya, Samudra Pasai memiliki pelabuhan dagang yang maju dan ramai. Di pelabuhan tersebut ia bertemu dengan pedagang dari India, Tiongkok, dan Jawa. 3. Saluran penyebaran Islam di Indonesia. Proses awal penyebaran Islam di Indonesia diperkirakan melalui saluran atau sarana antara lain perdagangan, pernikahan, dakwah, pendidikan, ajaran tasawuf, kesenian, dan politik. Pengaruh kebudayaan Islam berdasarkan kehidupan masyarakat Indonesia. A. Sistem dan struktur sosial masyarakat di kerajaan yang bercorak Islam. Akibat masuknya agama dan kebudayaan Islam menyebabkan terjadinya perubahan sistem dan struktur sosial berdasarkan di kerajaan bercorak Islam sebagai berikut. 1. Sistem sosial masyarakat yang merujuk nilai-nilai egalitarisme. Stratifikasi sosial masyarakat yang bersifat oligarkis yang terdiri atas 3 golongan. Pertama, kaum bangsawan dan pemimpin pemerintahan. Yang kedua ada kaum ulama dan agamawan. Dan yang ketiga adalah rakyat biasa. Yang ketiga ada mobilitas bisa terjadi secara horizontal dan vertikal yang sangat jauh berbeda dari masa sebelumnya. Pada masa Hindu, mobilitas sosial secara vertikal jelas tidak mungkin dilakukan karena adanya sistem kasta yang ketat. Yang keempat, terbentuknya pusat-pusat kebudayaan di masjid-masjid. Tempat ibadah bukan hanya untuk siar agama, tetapi juga digunakan untuk mengembangkan budaya. B. Pertumbuhan kota dan terbentuknya jaringan ekonomi serta intelektual. Proses pembentukan jaringan ekonomi dan intelektual Islam di Indonesia diawali dari jalur perdagangan. Bertemunya pedagang Muslim dan bangsa asing merupakan pintu pertama terbentuknya jaringan ini. Tidak mengherankan apabila di kemudian hari titik penting dalam jaringan ekonomi dan intelektual berada di pelabuhan. C. Kehidupan pendidikan. Penyebaran Islam lebih insentif dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan yang berupa pesantren.
Asal kata pesantren kemungkinan adalah sastri dari bahasa Sanskerta yang berarti orang-orang yang tahu kitab suci agama Hindu. Begitu pula dengan kata cantrik yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti orang yang mengikuti kemanapun gurunya pergi. D. Kehidupan arsitektur dan kesenian. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Masjid-masjid awal yang dibangun pasca penetrasi Islam ke Nusantara cukup berbeda dengan perkembangan Timur Tengah. Salah satunya yaitu tidak terdapat kubah di puncak bangunan. Kubah digantikan semacam meru susunan 5 atau 5 tingkat serupa dengan arsitektur Hindu. E. Kehidupan kesusastraan. Seperti India, agama Islam pun memberi pengaruh terhadap sastra Nusantara. Sastra bermuatan Islam, terutama perkembangan di sekitar Selat Malaka dan Jawa. Di sekitar Selat Malaka merupakan perkembangan baru, sementara di Jawa merupakan perkembangan sastra Hindu dan Buddha. Secara umum, jenis kesastraan pada zaman Islam berupa hikayat, abad, dan suluk. Teori-teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat. Menurut teori yang didukung oleh Snow Horgods, Webb Suthairim, dan B.H.M. Flank ini, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Yang kedua ada teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan C.J. Fendler ini, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Yang ketiga ada teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Janingrat ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Beberapa kesultanan yang bercorak maritim. Aceh pada abad 1507. Aceh semula menjadi negara taklukan kerajaan Padir akibat Malaka jatuh ke tangan Portugis. Pedagang yang semulanya berlabuh di pelabuhan Malaka beralih ke pelabuhan milik Aceh. Dengan demikian Aceh segera berkembang dengan cepat dan akhirnya lepas dari kekuasaan Padir. Aceh berdiri sebagai kerajaan mereka. Sultan yang pertama memerintah sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mugasyah pada tahun 1514 sampai 1528. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan pedagang Islam banyak yang singgah ke Aceh. Apalagi setelah jalur pelayaran beralih melalui sepanjang pantai barat Sumatera. Kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Ia bercita-cita untuk menjadikan Aceh sebagai kerajaan besar dan kuat. Untuk itu, kerajaan-kerajaan di semenanjung Malaka harus ditaklukkan seperti Pahang, Kedang, Perlat, Johor, dan sebagainya. Pengganti Sultan Iskandar Muda ialah Sultan Iskandar Thani pada tahun 1636 sampai 1641. Pada masa Sultan Iskandar Thani, daerah-daerah kekuasaan yang jatuh dari pemerintahan pusat banyak yang berusaha lepas dari kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam. Setelah Sultan Iskandar Thani mengangkat tahun 1641, Aceh Darussalam mengalami kemunduran. Kemunduran kerajaan ini disebabkan oleh hal-hal berikut. Kekalahan Perang Aceh melawan Portugis, tidak ada pengganti sultan yang cakap setelah Sultan Iskandar Muda wafat, adanya persaingan yang tidak sehat antara kaum bangsawan dan ulama, daerah-daerah yang jauh lebih pemerintah pusat melepaskan diri, bangsa-bangsa barat berhasil mendesak dan menggeser daerah pedagang Aceh Darussalam. Sumber sejarah kerajaan Aceh pada kitab Bustan Nun Salatin karya Nuruddin Arini pada tahun 1637 yang berisi tentang silsilah Sultan Aceh atau batu nisan makam Sultan Ali Mugasyah. Kehidupan perekonomian utama dari masyarakat Aceh ialah perdagangan. Secara ekonomi, masyarakat Aceh mengalami perkembangan secara pesat. Hal ini disebabkan daerahnya yang subur. Kesuburan tersebut ditandai dengan dihasilkannya barang-barang ekspor lainnya seperti emas, timah, perak, beras, dan rempah-rempah di pelabuhan Aceh. Pada masa Iskandar Muda, ia berusaha mengembangkan tanaman lada sebagai komoditas dagang utama. Agar harga lada di Aceh tetap tinggi, kebun-kebun di Kedang dibatasi habis, sedangkan kebun lada di Aceh terus dipelihara.
Dengan cara ini, pedagang-pedagang dari barat hanya bisa membeli lada dari Aceh. Dengan monopoli ini, Aceh memperoleh keuntungan yang besar. Yang kedua, ada Kesultanan Demak. Kesultanan Demak terdiri dari kira-kira berdiri pada tahun 1478. Hal ini didasarkan pada saat jatuhnya Majapahit yang memerintah oleh Prabu Kertabumi atau Brawijaya dengan ditandai Candra Sekala. Sirna ilang Kertaning Bumi atau artinya tahun 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi. Para wali kemudian sepakat untuk menobatkan Raden Patah menjadi raja di Kerajaan Demak dengan gelar Senopati, Jimbung, Ngabdurrahman, Penembangan, Palembang, Syadidin, Panatagama. Untuk jabatan pati diangkat di Wanapala dengan gelar Mangkurat. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Raden Patah juga perintis sekaligus peletak dasar kesultanan ini sejak tahun 1478. Kesultanan ini merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Nusantara umumnya. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggana pada tahun 1521 sampai 1546. Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di wilayah kekuasaannya di sebagian Jawa Timur dan Jawa Barat serta seluruh Jawa Tengah. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak telah diatur sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi ada pula masyarakat yang masih menjalankan tradisi lama, sehingga muncullah kehidupan sosial masyarakat yang merupakan perpaduan antara agama Islam dan tradisi lama atau Hindu Buddha. Kehidupan perekonomian Kerajaan Demak menitip beratkan pada sektor perdagangan dan pertanian. Perekonomian Kerajaan Demak berkembang dengan pesat dalam dunia maritim. Hal tersebut didukung oleh sektor pertanian yang cukup besar. Kerajaan Demak juga mengusahakan terciptanya persekutuan di bawah pimpinan Demak. Raden Patah juga dikenal sebagai orang yang mencintai kesenian, terutama pada wayang. Selanjutnya ada Kesultanan Banten. Kesultanan Banten terletak di wilayah Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Kesultanan Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Sumber sejarahnya Wahan Tegirang dalam naskah Carita Paranghayang, Mendagili dalam Tambo Tulang Bawang dan Pribo Bayah. Setelah Banten dan Sunda Kelapa dikuasai Demak, Hasanuddin ditetapkan sebagai Adipati Banten dan Fantahila menjadi Adipati Jakarta pada tahun 1527. Keduanya memimpin atas nama Kerajaan Demak. Maulana Hasanuddin yang menikah dengan putri Sultan Trenggono akhirnya melepaskan Banten dari Demak dan kemudian menjadi kerajaan merdeka setelah terjadi kudeta di Demak oleh Arya Panangsa. Adapun Fantahila kemudian mengganti Syarif Hidayatullah untuk memimpin kerajaan Cirebon. Jayakarta pemerintahnya diserahkan kepada menantu Sultan Hasanuddin yaitu Tubagus Angke. Semeninggal Maulana Hasanuddin, raja-raja menduduki tahta kerajaan Banten adalah Sultan Maulana Yusuf, Sultan Maulana Muhammad Nasruddin atau Pangeran Sada di Palembang, Sultan Abdul Mufakir, Muhammad Abdul Qadir, Sultan Abdul Ma'ali Ahmad Rahmatullah, Sultan Abu Fat Abdul Fattah, Syekh Maulana Masruddin, Syekh Maulana Hasruddin. Adapun sultan-sultan selanjutnya yang hanya punya tahta tetapi tidak mempunyai kekuasaan, semuanya diatur oleh VOC. Sultan digaji oleh VOC. Masa kerajaan Banten terjadi pada masa pemerintahan Sultan Abdul Fattah yang memiliki nama kecil Pangeran Surya. Pada tahun 1671, mangkatnya putra bernama Sultan Abdul Kar sebagai raja muda. Selama memerintah, Sultan Haji cenderung bersahabat dengan VOC. Hal ini yang tidak disetujui Sultan Agung sehingga menimbulkan persengketaan di antara mereka berdua. Konflik perkembangan menjadi perang saudara. Sultan Agung Tirtayasa berhasil dikalahkan Sultan Haji yang dibantu oleh VOC. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
Banten mencapai kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Banten semakin berkembang pedagang dengan melakukan monopoli di atas lada di Lampung. Beberapa tradisi yang ada di Banten dipengaruhi oleh perkembangan Islam dan masyarakat, misalnya kesenian bela diri, debus. Kesultanan Mataram. Keberadaan Kesultanan Mataram lepas kaitannya dengan Pajang yang didirikan oleh Hadwijaya. Ketika pemerintah dipegang oleh Pegang Benowo, banyak terjadi kekacauan sehingga kekuasaan diberikan kepada Sutawijaya. Oleh Sutawijaya inilah cikal bakal berdirinya Kerajaan Mataram. Ibu kota terletak di Kota Gede. Gelar Sriwijaya adalah Panembah Senopati. Raja Mataram yang memerintah setelah Penembahan Senopati adalah Mas Jalong, yang dikenal Penembahan Sedak Gapyak Sultan Agung. Faktor-faktor yang mendorong perkembangan Kerajaan Mataram antara lain jatuhnya Kerajaan Pajang. Kerajaan Mataram mempunyai armada laut yang tangguh, adanya seorang raja yang bercita-cita menyatukan Pulau Jawa. Kesultanan Mataram berada di antara Kali Opak dan Kali Prongo yang mengalir ke Samudra Hindia pada tahun 1586. Penembahan Senopati memindahkan pusat pemerintah dari Pajang ke Mataram. Kesultanan Mataram Islam tidak ada hubungannya dengan Kesultanan Mataram Hindu, hanya kebetulan saja memakai nama yang sama. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Masa kejayaan Mataram kuno terwujud ketika diperintah Sultan Agung. Beberapa tindakan yang diambil Sultan Agung untuk mencapai kejayaan yaitu menundukkan kota-kota pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sudah melepas diri, berupa mengusir VOC dari Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Namun mengalami kegagalan menciptakan kalender Saka dengan kalender Hijrah pada tahun 1633. Melindungi perkembangan sastra dengan cara Sultan Agung menulis kitab sastra gending atau kitab filsafat dan kenegaraan, Nifisrut, Niftisastra, dan Astabrata. Pada tahun 1625, hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Struktur masyarakat terbagi menjadi 3 golongan. Golongan elit, raja, non-elit, dan hamba sahaya. Kegiatan perekonomian yang diterapkan Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Pada masa pemerintahan, Sultan Agung dikenal sebagai seorang ahli politik, sastra, filsafat, Jawa, serta agama. Selanjutnya adalah Kesultanan Ternate dan Tidore. Ternate membentuk persekutuan yang disebut Uli 5, Persekutuan 5. Persekutuan itu terdiri atas Ternate sebagai pusat, Obi, Bacan, Serem, Ambon. Sebaliknya, kerajaan-kerajaan lain di bawah pemimpinan Tidore membentuk Persekutuan Uli Siwa atau Persekutuan 9. Persekutuan ini terdiri atas Tidore sebagai pemimpin, Makayan, Jailolo, Sowasiau, dan kerajaan-kerajaan yang berada di antara Pulau Halmahera sampai dengan Papua. Ternate dan Tidore terletak di jalur strategis pelayaran internasional. Selain itu, kekayaan alamnya yang berupa rempah-rempah juga sangat dibutuhkan oleh banyak bangsa. Tidak heran bila keinginan dari bangsa asing untuk menguasai wilayah tersebut sangat mengebu-ngebu. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan pada masa itu. Berada di Ternate dan Tidore. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kesultanan Ternate mengalami kemajuan baik di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan pada masa Sultan Hairun. Kehidupan ekonomi Kesultanan Ternate didukung oleh hasil bumi utamanya yaitu rempah-rempah serta kegiatan perdagangan dan pelayaran yang maju. Kesultanan Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur. Lukisan yang ada di gambar menggambarkan kondisi perairan Kesultanan Ternate. Kesultanan Tidore. Secara geografis, Kesultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Menurut sejarawan Belanda F.S.A. de Klerk, pada tahun 1334 Tidore dipimpin oleh seorang yang bernama Hasan Shah. Namun bukan pertama-tama karena letak yang strategis,
yang membuat keduanya kesultanan ini begitu penting dalam kancah aktivitas lalu lintas pedagang masa itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, terutama cengkih dan pala, sehingga dijuluki a Spice Island atau Kepulauan Rempah-Rempah. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Tidore merupakan kesultanan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara dan merupakan penghasil rempah-rempah di dunia. Sumber rempah-rempah Kesultanan Tidore ada di beberapa daerah Maluku. Terdapat Istana Sultan Tidore yang disebut sebagai Kedaton Ki, dan terdapat benteng Portugis seperti Benteng Tahula dan Benteng Torre. Agama Islam dikenal masyarakat Ternate dan Tidore pada sekitar abad ke-15. Raja Ternate pertama yang memeluk agama Islam adalah Zainal Abidin. Penggantinya adalah Sultan Tabaraji pada masa pemerintahannya. Portugis datang dan diizinkan untuk mendirikan benteng untuk melindungi Ternate. Pengganti Sultan Tabaraji setelah wafat adalah Sultan Hairun. Perjanjian Saragossa berlaku sewenang-wenang karena rakyat Ternate. Akibatnya Sultan Hairun memimpin rakyat untuk melawan Portugis. Portugis menghukum pancung Sultan Hairun yang menentangnya. Melawan rakyat Ternate dilanjutkan oleh Sultan Hairun, yaitu Sultan Abdullah. Selanjutnya ada Kesultanan Goa Talo. Goa dan Talo merupakan dua kerajaan kembar di Makassar dengan beribu kota di Sombaku. Kerajaan tersebut kemudian bersatu di bawah pimpin Raja Goa Deng Manrabia ketika telah menganut agama Islam. Deng Manrabia mengelar Sultan Aludin, adapun Raja Talo menjadi Mangkubumi. Goa Talo mendapat pengaruh Islam sekitar abad ke-17 atau 1605 berkat dakwah dari Dato Ri Bandung. Pusat pemerintah Kesultanan Goa Talo berada di Makassar. Kesultanan Goa dan Talo sering disebut sebagai Kesultanan Makassar. Wilayah kesultanan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sultan Hasanuddin menjalani hubungan baik dengan Portugis disebabkan karena ancaman VOC yang hendak monopoli perdagangan rempah-rempah Maluku. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat Makassar sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Kesultanan Goa Talo kaya akan beras, daging, dan kapur barus hitam. Hasil kebudayaannya yang terkenal adalah perahu pinisi. Warisan kesultanan-kesultanan masa Islam dalam kehidupan masa kini. Sosial budaya. Arsitektur termasuk bangunan makam, sastra, kaligrafi, sistem kalender, dan aksara. Politik pada masa Islam, gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan atau susuhunan, yang kemudian menjadi sunan, juga dari bahasa Arab yang berarti yang disembah atau yang dihormati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.